Alam raya adalah bacaan, salah satu bacaan yang Tuhan sediakan. Sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun tujuan yang kita capai, tetap saja endgame-nya adalah rumah. Halo kawan-kawan semua. Organisasi Putra Rimba adalah sebuah wadah perhimpunan pendaki gunung dan penjelajah alam yang didirikan sejak tahun 1973. Video ini salah satu kegiatannya di tahun 2024. Nah, pada tanggal 25 hingga 26 Desember 2024, kami merencanakan camping ceria ke Jendela Langit sekaligus air terjun Gumandar dengan kurun waktu 2 hari 1 malam. Destinasinya terletak pada Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Mengawali pergerakan pada tanggal 25 Desember 2024, masing-masing dari kami dari beberapa kota yang berbeda berangkat menuju titik perkumpulan. Lokasinya di KFC Taman Dayu pada pukul 10.00 WIB. Setibanya di sana, sambil menunggu semua anggota berkumpul, kami mulai berkoordinasi terkait transportasi jeep yang akan kita sewa dari loket masuk Jendela Langit menuju lokasi perkempingan. Di sini ada Mas Arif yang ditugaskan sebagai penanggung jawab terkait transportasinya. Kebetulan Mas Arifnya masih single loh, hehehe. Setelah diputuskan, seluruh anggota terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama berangkat lebih dulu untuk menyiapkan transportasi jeepnya. Di tengah perjalanan, langkah kami terhenti sejenak karena hujan deras melanda. Kami pun menepi di pos satpam, memakai jas hujan, bersiap-siap menerjang melanjutkan perjalanan. Butuh waktu 30 menit untuk sampai pada titik penjemputan mobil jeep sekaligus menjadi loket masuk destinasi Jendela Langit. Di tengah derasnya hujan melanda, Mas Arif dan Pak Yusuf atau akrab disapa Uwa tengah berkoordinasi dengan pihak terkait. Setelah koordinasi selesai, ternyata 1 mobil Toyota Hilux dan 2 mobil jeep sedang menuju ke lokasi kami untuk mengangkut seluruh anggota dan barang-barang yang kami bawa. Pada pukul 12.24 WIB, sebagian dari kami berangkat lebih dahulu. Di sisi lain, Uwak sedang menyusul 2 anggota yang tertinggal, yaitu Pak Jarwo dan Ibu Rita. Meskipun di tengah perjalanan Bu Rita sempat terjatuh, tapi pada akhirnya juga sampai di lokasi. Setelah semua anggota yang tersisa berkumpul, kami segera bergegas menyusul rekan lain menuju lokasi perkempingan. Hutan pinus menjulang tinggi sepanjang perjalanan yang memakan waktu 15 menit. Di sisi lain, Om Nanang, Mas Ibrahim, dan rekan-rekan lain yang sudah sampai sudah mulai mendirikan tendanya masing-masing. Sesampainya di sana, pukul 13.37 WIB, anggota yang baru sampai juga menyusul mendirikan tenda, menyebarkan kabel stop kontak ke berbagai titik, dan mengibarkan bendera Putra Rimba. Per tahun 2024 ini, biaya sewa 1 mobil jeep pulang pergi dikenakan biaya sebesar 300.000 dengan kapasitas maksimal 10 orang. Di sisi lain, biaya tiket masuk dan sewa ground VIP Blok A dikenakan biaya sebesar 30.000 per anggota dengan 29 jumlah anggota yang ikut serta. Sambil menunggu listrik hidup melalui genset, jam 5 sore nanti, di suatu titik obrolan mulai dibuka. Satu demi satu anggota mulai berkumpul. Sate, roti bakar, sosis bakar, sempol dan kentang goreng menemani kami sepanjang kebersamaan ini berlangsung. Perlahan tapi pasti, kabut mulai menyelimuti, membawa hawa dingin
di samping hangatnya hidangan yang kita nikmati. Alam seolah memberikan isyarat bahwa dalam hidup perlu mengenal hijab atau penutup diri yang menghalangi kita dari kepedulian, kerja keras, kejujuran, dan ketulusan. Alam memanifestasikannya menjadi kabut disertai hawa yang dingin. Saat malam tiba, obrolan berlanjut kembali sambil menunggu makan malam siap disantap. Para senior saling bergantian berbagi cerita pengalaman dan sejarah masa lampau agar kaum muda bisa menyerap makna. Tak lama kemudian, nasi putih hangat dan ayam suwir telah dihidangkan. Seluruh anggota bergantian mengisi piringnya masing-masing dan mulai menikmatinya. Selepas makan, kami bergegas menuju tenda masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, saya, Pak Supri, Pak Jarwo, dan Om Nanang memulai aktivitas dengan ngopi nyemil bersama sambil ngobrol tentang malaikat Israel dan air terjun Tumpak Sewu. Di sisi lain, ada Ustadz Wahid, Mas Arif, Uwa, Tante Titin, dan anggota yang lain yang memulai aktivitas dengan bakar-bakar roti dan menyiapkan sarapan pagi untuk seluruh anggota. Hari ini, kami merencanakan pergi menuju air terjun Gumandar yang berada di kaki Gunung Arjuno. Setelah semua anggota menyantap sarapan pagi, masing-masing bersiap-siap untuk memulai perjalanan menuju air terjun Gumandar. Berdasarkan informasi yang ada, air terjun Gumandar ini termasuk air terjun temporer yang hanya ada airnya apabila memasuki musim penghujan. Sebelum memulai perjalanan, berdoa bersama kami lakukan untuk kelancaran dan keselamatan. Perjalanan pun dimulai dari lokasi perkempingan pukul 08.45 WIB. Tidak semua anggota ikut serta karena medan yang kita lewati cukup banyak terjalnya dengan durasi waktu perjalanan yang tidak sebentar, kurang lebih sekitar 2 jam. Pepohonan pinus, beberapa pemukiman warga, hingga pipa air kita lewati sepanjang perjalanan. Sekitar 30 menit perjalanan berlangsung, ternyata Om Nanang dan istrinya memutuskan untuk turun kembali menuju perkempingan. Tak lama kemudian, tiba-tiba adik Abi menangis. Sepertinya sedang kelelahan. Setelah puas menangis, ternyata menyerah bukan menjadi pilihannya. Dek Abi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan pun terpecah. Saya, Om Agus, Mas Ibrahim, dan anggota yang lain menjadi rombongan yang terakhir. Ketika hampir sampai ke lokasi, Nawa dan ibunya juga mengalami kelelahan. Beberapa menit kemudian, akhirnya Nawa memutuskan melanjutkan perjalanan, sedangkan ibunya memutuskan untuk turun kembali menuju perkempingan. 10 menit kemudian, kami telah sampai ke lokasi air terjun Gumandar. Tak lama kemudian, ternyata Ibu Nawa menyusul, mengurungkan niatnya untuk turun menuju perkempingan. Seluruh anggota menikmati suasana dan kebersamaan di sekitar dengan mesra. Beberapa anggota bergantian meluncur menikmati dinginnya air yang mengalir. Jernihnya air mengingatkan saya tentang kesederhanaan pola hidup. Ketulusan pun terasa dalam setiap alirannya. Mengaliri siapapun tanpa pamrih, bahkan alirannya mampu menghasilkan energi dan menerangi peradaban. Apakah dalam hidup manusia juga perlu menjatuh air? Setelah puas menikmati, kami semua memutuskan turun kembali menuju perkempingan. Setelah sampai ke lokasi perkempingan, ternyata sebagian anggota yang tidak ikut serta telah menyiapkan nasi pecel di sebuah gazebo sebagai makan siang kami. Para anggota yang baru turun bergegas menikmatinya, termasuk saya. Hehehe. Setelah makan siang selesai,
masing-masing dari kami mengemas barang-barang dan membongkar tenda, bersiap-siap turun menuju loket masuk jendela langit, sekaligus menjadi tempat parkir kendaraan para anggota. Demikian kegiatan kami semasa camping ceria ini. Terima kasih kawan-kawan yang telah menyimak hingga akhir. Tak kenal lelah dan menyerah. Salam lestari.